Aku harus mandi sebelum menghadap Tuan Putri Ratu Raja Padmi. Bolehkah aku menemani Kakang? Tidak perlu. Ada banyak pembicaraan yang bersifat rahasia yang akan kusampaikan kepada Gusti Putri. Baiklah, Kakang. Beberapa saat kemudian, alis Gajah Mada mencuat lebih tinggi ketika seorang abdi dalam istana datang menemuinya dengan raut muka yang tegang. Ada apa? Tanya Gajah Mada. Mohon ampun Kipatih, Sekar Kedaton nyaris dipatuk ular, jawab prajurit yang ditugasi untuk menjemput itu. Gajah Mada kini melotot. Sekar Kedaton yang mana? Tuan Putri Tiahwiyat. Beliau nyaris dipatuk ular. Ada orang yang mengirim sekeranjang buah, namun ia menyembunyikan ular di bagian bawahnya. Gajah Mada kini tidak membuang waktu dan dengan bergegas melepas tali yang mengikat kudanya pada pohon sawu di lapangan. Seperti dikejar hantu, Gajah Mada kini melesat membedal kudanya, meninggalkan jejak debu tebal dan suara yang berderap. Gajah Mada kini langsung menuju ke dapur tempat peristiwa itu terjadi. Di sana, Tiahwiyat Raja Dewi Maharajasa duduk dengan wajah yang pucat. Sulit membayangkan andai kata ular yang keluar dari tumpukan buah mangga itu mematuknya. Sekeranjang buah mangga itu kini tergeletak di lantai. Apa yang terjadi, Gusti Putri? Tanya Gajah Mada. Sepertinya seseorang akan berusaha untuk membunuhku. Tiahwiyat kini menjawab dengan ayunan nafas yang mengombak. Gajah Mada kini memperhatikan 3 ekor ular yang sudah menjadi bangkai itu. Masing-masing jenis ular berbeda, tetapi semua ular itu mematikan. Seekor paling kecil dengan warna hitam berselang-seling warna putih adalah ular weling. Dia kini tidak seorang pun sanggup bertahan dalam menghadapi ular jenis itu. Seekor lagi yang paling panjang dan berkepala segitiga adalah ular sendok, pemilik racun yang sungguh sangat mematikan. Namun dibanding 2 jenis ular itu, masih ada seekor lagi ular yang lebih menggetarkan. Ular itu pendek dan sulit membedakan mana kepala dan mana ekornya. Konon ular itu tidak hanya merayap, namun dengan bentuk yang seperti itu, ia mampu menekuk tubuh dan melenting seperti yang dilakukan oleh ular nangka. Nogo runting adalah julukan yang banyak diberikan kepada ular yang berbentuk seperti batang kayu itu. Namun ada pula yang menamainya sebagai ular bandotan. Ular bandotan itulah yang kini paling menarik perhatian dari Patih Daha Gajah Mada. Ular itu adalah ular yang benar-benar langka. Sepanjang hidupnya, Gajah Mada baru 2 kali melihat jenis ular itu. Dulu ketika masih 10-an tahun, ia beruntung telah berhasil menghindar dari serangan ular itu. Ayunan kayu yang dihantamkan menjemput ular itu kini sampai melayang jauh ke seberang sungai. Gajah Mada kemudian juga memperhatikan beberapa buah mangga yang berserakan kini di lantai. Gajah Mada menebarkan pandangan matanya menggerataki wajah para abdi dalam dan emban yang masing-masing kini diam mempaku. Para emban itu terlihat bingung dan sama pucatnya dengan Sekar Kedaton. Terakhir, pandangan matanya jatuh pada Raden Kudamerta yang kini muncul dari balik pintu. Dengan raut wajah yang sangat cemas, Raden Kudamerta memperhatikan bangkai-bangkai ular. Raden Kudamerta kini mendekat dan menempatkan diri di belakang istrinya. Siapa yang menerima kiriman buah mangga ini? Bertanya kini Gajah Mada. Seorang abdi dalam kini maju melangkah selangkah. Aku yang menerimanya, Ki Patih. Aku menerimanya dari seseorang lelaki berkuda. Orangnya masih muda dan sangat tampan.
Orang itu meminta aku untuk menyerahkan sekeranjang mangga ini kepada Tuan Putri Tiahwiyat. Gajah Mada kini menyimak dan semua yang hadir kini ikut mendengarkan, tidak terkecuali Raden Kudamerta. "Sebut dulu siapa namamu," kata Gajah Mada. "Namaku Jalak Pripeh, Ki Patih." "Bagaimana ciri orang-orang yang mengirim buah mangga itu? Coba kau peras ingatanmu. Orang itu seperti apa dan usianya kira-kira berapa? Atau ciri khusus apapun yang bisa kau ingat, Ki Jalak Pripeh?" "Kalau aku bertemu lagi dengannya, pasti aku bisa menandainya, Ki Patih," kata Jalak Pripeh. Jawaban semacam itu menyebabkan Gajah Mada merasa jengkel. Gajah Mada kini tidak mampu lagi untuk menahan diri. Gugup dan gemetar Ki Jalak Pripeh memperoleh bentakan yang mengagetkan. "Jawab saja pertanyaanku. Jangan memberikan pendapat yang tidak aku butuhkan. Katakan bagaimana ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang itu." Ki Jalak Pripeh kini segera mengangguk dan dengan gugup bibirnya kini bergetar dengan jawaban yang bergetar terbata-bata. "Orang itu masih muda dan tampan. Usianya kira-kira 25-an. Kumisnya melintang dengan rambut yang digelung-geleng ke atas kepala. Kudanya berwarna hitam dan sangat tegar. Laki-laki tampan itu membawa bayi, Ki Patih," jawab Ki Jalak Pripeh. "Ia membawa bayi. Lalu, apa yang diucapkan lelaki tampan itu?" "Katanya, aku mendengar sahabatku Tuan Putri Sekar Kedaton telah mengakhiri masa lajangnya. Sebenarnya aku ingin memberikan hadiah ini secara langsung. Hanya beberapa buah mangga yang aku petik dari pekaranganku. Tolong sampaikan salamku kepada Tuan Putri Sekar Kedaton." Gajah Mada kini menyimak dengan cermat. "Lalu, orang itu menyebut siapa namanya atau dari mana dia?" "Tidak, Ki Patih. Orang itu tidak menyebut nama dan asalnya. Hanya itu pesannya, dan kemudian orang itu pergi. Aku sungguh tidak menyangka di bawah buah mangga itu ada 3 ekor ular." Gajah Mada kini menebarkan pandangan matanya menggerataki semua wajah yang mengerumuni bangkai ular itu. "Aku minta semua bubar. Aku hanya ingin berbicara dengan Tuan Putri Sekar Kedaton." Semua kini bubar. Hanya Raden Kudamerta yang ragu, namun Gajah Mada hanya menghendaki berbicara berdua dengan Sekar Kedaton. Raden Kudamerta kini bangkit dan menyempatkan menyentuh pundak istrinya. Akan tetapi Raja Dewi Maharajasa tidak berkenan dengan sentuhan itu. Tiahwiyat kini menepis. Beruntung Raden Kudamerta tidak seorang pun melihat adegan itu. Hanya Gajah Mada yang melihatnya. Meskipun demikian, wajah Raden Kudamerta kini menjadi merah padam. Apa yang dilakukan oleh Tiahwiyat itu melebihi sebuah tamparan yang mengenai wajahnya. Setelah sedikit agak lama, Sekar Kedaton Tiahwiyat Raja Dewi Maharajasa berpandangan dengan patih yang mendampinginya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daha itu. Untuk hal-hal tertentu, Tiahwiyat telah menjadikan Gajah Mada tempat berbagi resah. Bagaikan gedung, Gajah Mada selalu menempatkan diri untuk menampung semua keluh kesah dari Sekar Kedaton. Keluh kesah dalam bentuk apapun, bahkan yang bersifat paling pribadi sekalipun. Pada keadaan tertentu, bahkan tidak ada jarak antara Tiahwiyat dengan patihnya itu. Tanpa risih, kemudian Gajah Mada memungut bangkai ular yang paling pendek dan merupakan jenis ular yang benar-benar menakutkan. Kulit ular itu mirip bagaikan batang pohon kayu yang akan mengecoh siapapun. Padahal onggokan itu merupakan jenis ular yang sangat berbisa. Sekali ia menggeliat atau melenting mematuk,
merupakan jaminan terbukanya pintu kematian bagi korbannya. Ular ini adalah ular bandotan. Tidak ada orang yang sanggup mempertahankan hidup walau sekejap pun setelah digigitnya. Gusti Putri beruntung tidak dipatuk oleh ular ini. Kalau sampai hal itu terjadi, maka Majapahit akan kembali bergabung. Kudengar Senopati Gajah Enggot juga mengalami cedera yang telah menyebabkannya tidak sadar berkepanjangan. Bagaimana ceritanya, Ki Patih? Dyahwiyat kini menyambung. Gajah Mada tidak menanggapi pertanyaan yang membelok tiba-tiba itu. Patih Dahak Gajah Mada masih memusatkan perhatiannya pada persoalan yang tengah terjadi, pada ular yang dipegangnya dan pada siapa yang berada di balik rencana pembunuhan menggunakan ular itu. Menurut Gusti Putri, kira-kira siapa orang yang melakukannya? Atau apakah Gusti Putri sudah mengantongi siapa pelakunya? Sekar Kedaton istana kiri itu kini menggeleng. Aku tidak punya gambaran apapun, Ki Patih. Aku bahkan tidak pernah membayangkan ada orang yang berniat mencuri nyawaku. Aku tidak pernah melukai perasaan orang, apalagi mempunyai musuh. Gajah Mada kini memperhatikan Dyahwiyat berbicara dengan tidak mengalihkan perhatiannya ke arah lain sekejap pun. Orang itu tampan. Dyahwiyat kini mencuatkan alis. Lalu Gajah Mada akan tersenyum namun segera dibatalkan. Barangkali Gusti Putri menyembunyikan sebuah nama. Nama siapa yang aku sembunyikan? Seseorang yang berwajah tampan. Orang itu mungkin patah hati ketika melihat Gusti Putri telah menikah. Orang itu kemudian berpikir kalau tidak bisa memiliki Gusti Putri, maka Gusti Putri mati saja sekalian. Ucapan Gajah Mada yang dilontarkan dengan bersungguh-sungguh itu mampu membuat Dyahwiyat tertegun. Namun sejenak kemudian Dyahwiyat tersenyum. Ia lakukan itu setelah melihat Gajah Mada tersenyum. Kau bercanda dengan pertanyaanmu itu, Kakang Patih? Gajah Mada kemudian bergeser dan memungut sebutir mangga yang berjajar, kemudian dilemparkannya ke udara, dan ketika jatuh disambut dengan ayunan pedangnya. Terbelah mangga itu kini menjadi dua. Mangga itu sudah matang, namun Dyahwiyat kini telah kehilangan seleranya. Apakah rencana pembunuhan terhadapku dengan menggunakan ular itu ada kaitannya dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kemarin, Ki Patih? Mungkin saja, Gusti. Hamba menduga mungkin ke sana arahnya. Apakah Kakang Patih sudah menemukan nama pelakunya? Gajah Mada perlu menimbang jawaban macam apa yang sebaiknya diberikan terhadap pertanyaan itu. Hamba memang telah memiliki rangkaian peristiwa yang masih sepenggal-sepenggal. Jawabannya masih belum utuh, Gusti. Namun, hamba berjanji akan membongkar peristiwa ini sampai pada lapis yang paling dalam. Mohon Gusti Putri berkenan sabar. Kelak, hamba akan ceritakan semuanya. Melalui keningnya yang berkerut, terlihat Dyahwiyat kini berpikir dengan keras. Tiba-tiba saja wajah Dyahwiyat berubah, pertanda menemukan sebuah jawaban. Dyahwiyat yang semula duduk itu kemudian bangkit. Gajah Mada tertegun karena Sekar Kedaton kini mendekatkan mulut ke telinganya. Sekar Kedaton kini mengutarakan isi hatinya dengan bisikan. Semalam, aku mencuri dengar pembicaraan antara Kakang Gajah dengan suamiku. Tolong beri kesempatan kepadaku untuk bertemu dengan perempuan itu. Gajah Mada kini terkejut. Oh, perempuan.
Siapa Gusti? Tanya Gajah Mada. Kakang Patih, jangan tutup-tutupi keadaan Raden Kudamerta dariku. Raden Kudamerta mengawiniku dengan menyembunyikan sebuah rahasia. Ternyata ia sudah beristri. Aku ingin bertemu dengan perempuan itu. Gajah Mada kini merasa tidak nyaman. Untuk apa Gusti? Kau pikir siapa orang yang mengirim buah mangga dengan ular itu? Abdi dalam Jalak Pripe menyebut seorang lelaki tampan. Bisa saja ia bukan lelaki sesungguhnya, tetapi seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki. Apalagi orang berkuda yang mengirimiku ular itu menggendong seorang bayi. Pikir pula Kakang Patih, siapa orang yang mempunyai alasan untuk membunuhku? Gajah Mada kini merasakan desir kasar yang merambati permukaan jantungnya. Oh, perempuan itu, istri manapun dan istri siapapun pasti sama. Ia punya alasan untuk tidak senang kepada perempuan lain yang telah merampas perhatian suaminya. Keranjang yang berisi ular dan buah mangga itu mungkin adalah terjemahannya. Patih Daha Gajah Mada kini tidak perlu merasa ragu. Kiriman ular itu jelas dengan maksud membunuh orang yang dituju. Alasan paling masuk akal hanya dimiliki oleh orang yang dirugikan dengan perkawinan yang telah terjadi. Hamba telah menugasi Adi Bradabasu untuk menggiring perempuan itu. Hamba berharap ia mampu melaksanakan itu. Dia Huyat kini mengangguk. Kakang, tolong bawa orang itu menemuiku. Aku harus tahu apakah ia memiliki wajah yang lebih menarik dariku. Gajah Mada kini melihat persoalan yang terjadi telah berkembang dan melebar kemana-mana. Bila istri Raden Kudamerta benar sebagai pihak yang mengirim mangga dengan ular itu, dengan segera akan menumbuhkan pertanyaan, adakah perbuatannya ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Rangsang Pemuda yang menyembunyikan nama Pakering Suramurda, atau berdiri sendiri sebagai peristiwa yang terpisah. Sebagaimana layaknya sesuatu yang amat berharga dan diperebutkan untuk memperolehnya, bahkan bila perlu dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan membunuh sekalipun. Sesuatu yang sungguh menggiurkan bernama Singgasana, sebuah puncak kedudukan tanpa ada lagi yang mengungguli. Untuk bisa menjadi raja, seorang Ken Arok harus bisa melewati perjalanan panjang dan juga berliku, dimulai dari membunuh Tunggul Ametung yang seorang Aku sampai memberangus Raja Kediri dan menjadikan Sri Kertajaya atau Dandang Gendis menjadi raja yang terakhir. Untuk tahta, Panji Toh Jaya harus membunuh Anuspati, dan dengan alasan yang sama pula Panji Toh Jaya harus kehilangan nyawa ketika Ronggowuni dan Maheso Cempoko mengangkat senjata. Untuk selanjutnya, Gusti Putri harus berhati-hati. Gusti Putri tidak boleh pergi kemanapun tanpa pengawalan, ucap Gajah Mada. Dia Huyat tidak menjawab, namun ia kemudian bangkit dan meninggalkannya. Gusti Putri hendak kemana? Aku akan menengok Senopati Gajah Enggon. Aku akan merawatnya. Siapa tahu di tanganku Senopati Gajah Enggon akan siuman kembali. Gajah Mada kini sendirian termangu merenungkan keadaan yang berkembang tidak terduga. Andai kata ular-ular yang membangkai itu bisa ditanyai pada mereka, ia akan mengajukan pertanyaan siapa yang berada di belakang mereka. Sayang sekali ular-ular itu kini telah mati. Andai kata masih hidup pun, ular-ular itu tidak akan bisa memberi sumbangan keterangan. Mereka hanya seekor ular. Gajah Mada kemudian memungut sebutir mangga yang paling dekat dengan kakinya.
Dengan pisau yang dicabut dari pinggangnya, Gajah Mada mengupas kulitnya selapis demi selapis. Selapis demi selapis pula yang harus ia lakukan dalam membuka selubung teka-teki yang membungkus rangkaian pembunuhan dan rencana pembunuhan yang telah terjadi. Sementara itu, para ibu ratu benar-benar memberikan perhatian pada nasib Senopati Gajah Enggon yang menyedihkan. Siuman yang diharapkan belum kunjung datang. Gajah Enggon kini seperti orang yang tersesat ke dunia lain dan tidak tahu jalan pulang. Perwira gagah perkasa itu tergolek lemah, sulit membedakan antara tidur dan mati. Nafasnya yang masih mengombak yang menjadi pertanda Gajah Enggon masih hidup. Kepada Gajah Enggon dengan keadaan yang seperti itu, Ratu Gayatri memerintahkan Nyai Lengger untuk memberikan perawatan yang sebaik-baiknya. Ibu Ratu Tribuaneswari, Ibu Ratu Narendra Duhita, dan Ibu Ratu Prajnaparamita, serta Ibu Ratu Raja Patni Piksuni Gayatri bersamaan kini datang menjenguk ke Balai Gringsing. Balai Gringsing adalah salah satu ruang di istana utama yang digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka, di antaranya lambang negara Buah Maja yang dilatari batik bercorak Gringsing Lopeng Loe Leka. Yang itulah sebabnya ruang itu disebut sebagai Balai Gringsing. Balai Gringsing menjadi bagian penting dari istana utama dan juga istana tengah. Istana tengah itu sendiri diapit oleh istana kanan yang dihuni oleh Sekar Kedaton Sri Kitarya dan istana kiri yang dihuni oleh adiknya. Nyai Lengger kini melaksanakan tugasnya dengan harap-harap cemas. Ia berharap orang yang dirawatnya akan segera siuman dan sembuh, karena bila Nyai Lengger tidak mampu, Gajah Mada akan mewujudkan ancaman dengan menggantung Nyai Lengger di alun-alun. Dengan penuh ketelatenan, Nyai Lengger memijit seluruh tubuh Senopati Gajah Enggon, terutama pada bagian kepalanya. Nyai Lengger berharap pijatan tangannya itu mampu membangkitkan simpul syaraf kepala dan membangunkan Gajah Enggon. Akan tetapi, Nyai Lengger layak cemas karena sampai sejauh itu keadaan dari Senopati Gajah Enggon tidak berubah. Ayo Senopati Gajah Enggon, bangun dari tidurmu. Kalau Senopati mau bangun, aku akan mempersembahkan anak perempuanku untukmu. Aku sama sekali tidak berkeberatan mengangkatmu menjadi anak menantuku. Aku punya anak gadis yang cantik. Anakku akan kuberikan kepadamu, Senopati. Bangunlah, Senopati. Namun Senopati Gajah Enggon tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun. Ia tidak bergerak meskipun hanya ujung jarinya. Keadaan yang demikian memang telah mencemaskan Nyai Lengger. Menurutnya, mungkin orang itu akan kebablasan. Daya tarik yang lebih indah di dunia lain telah menyebabkan nyawa yang menempati raganya tidak mau kembali. Hal itu bisa ditandai dengan berhentinya tarikan nafas untuk selama-lamanya. Nyai Lengger kini berdiri ketika melihat Sekar Kedaton Sri Kitarya datang. Dengan gugup, Nyai Lengger kini berusaha menempatkan diri. Bagaimana keadaannya, Nyai? Tanya Sri Kitarya. Belum lagi Nyai Lengger menjawab, pintu yang lain kini terbuka. Sekar Kedaton Dyahwiyat pula datang ke tempat itu dalam waktu yang nyaris berhimpitan. Sekar Kedaton Sri Kitarya lupa dengan pertanyaannya dan lebih mementingkan adiknya. Ia kemudian mengembangkan tangan untuk menawarkan pelukan pada adiknya. Kakak beradik itu kini berpelukan lama sekali dan itu menjadi gambaran betapa masing-masing menyembunyikan beban. Dyahwiyat berusaha untuk tersenyum, namun Sri Kitarya menangkap sesuatu yang tidak wajar di wajah adiknya. Kakang Mbok juga di sini menjenguk Senopati Gajah Enggon? Tanya Dyahwiyat. Iya. Sri Kitarya kini memandangi adiknya lebih lekat, seolah telah lama tidak berjumpa. Sri Kitarya kemudian segera terheran-heran ketika melihat keadaan adiknya.
kamu habis menangis. Siapa yang menangis, Kakang Mbok? Aku tidak menangis. Aku melihat jejak tangis di wajahmu, Cahayu. Tidak, Kakang Mbok. Aku tidak menangis. Tidak ada masalah apapun yang layak kutangisi. Namun Sri Gitarya kini seperti melihat sesuatu. Kau terlihat tidak bahagia, Cahayu. Kakang Mbok sendiri juga terlihat tidak bahagia. Kakak beradik itu kini sama-sama tertegun. Sri Gitarya yang berbalik kini mengarahkan pandangan matanya kepada Nyai Lengger. Nyai, tolong tinggalkan kami berdua, kata Sri Gitarya. Baik, Gusti, jawab Nyai Lengger dengan langkah kaki yang agak tersendat oleh kain panjang yang dikenakannya. Kini hanya tersisa 3 orang di ruang itu. Balai Gringsing terasa sepi karena perhatian tengah diarahkan ke makam Ontowulan yang di sana sedang berlangsung kegiatan yang melibatkan orang banyak. Sri Gitarya dan Dyah Wiyat kini memperhatikan keadaan dari Gajah Enggon yang lunglai, lemah, tidak mampu melakukan apa-apa. Senopati Gajah Enggon yang semula gagah perkasa itu bahkan tidak mampu untuk mengangkat tangannya. Tidak untuk mengangkat tangan, bahkan untuk membuka mata pun ia kini tidak mampu. Ceritakan apa yang bisa kau bagikan kepadaku, Adi Dyah Wiyat, tanya Sri Gitarya. Dyah Wiyat kemudian menempatkan diri duduk di tepi pembaringan sambil menyentuh lengan tangan Senopati Gajah Enggon. Kakang Mbok Ayu, apakah Kakang Mbok belum mendengar bencana yang nyaris menerkam aku pagi ini? Tanya Dyah Wiyat. Berubah kini rona wajah dari Sri Gitarya. Bencana apa, Adi? Jadi Kakang Mbok belum tahu aku nyaris mati digigit ular? Berubah kini wajah dari Sri Gitarya. Setidaknya aku mempunyai 2 buah cerita yang mungkin perlu kau ketahui, Kakang Mbok. Yang pertama, ternyata aku ini adalah istri kedua. Betapa kini terperanjatnya Sri Gitarya mendengar ucapan itu. Matanya kini terlihat terbelalak. Jangan main-main dengan ucapanmu, Adi. Kalau apa yang kau katakan itu hanya bercanda, itu adalah bercanda yang melampaui batas. Akan tetapi Dyah Wiyat bersungguh-sungguh dengan penuturannya. Dengan gamblang tanpa tedeng aling-aling, ia ceritakan apa yang berhasil ia ketahui. Betapa kini terkejutnya Sri Gitarya setelah menyimaknya. Kau menghadapi kenyataan yang pahit, Adi Dyah Wiyat. Sangat mungkin, bahkan lebih pahit dari yang aku alami. Kalau suamimu menyembunyikan kenyataan lain, demikian pula dengan suamiku. Kakang Cakradara juga menyembunyikan wajah lain. Wajah yang melekat sekarang ternyata hanyalah topeng. Mengombak tegang kini Dyah Wiyat. Kakang Mbok, suamimu juga menempatkanmu sebagai istri kedua? Tanya Dyah Wiyat. Sekar kedaton istana kanan itu menggeleng. Tidak. Namun aku tidak yakin Kakang Raden Cakradara benar-benar mencintaiku. Dyah Wiyat kini amat penasaran. Bibirnya kini agak bergetar ketika ia balas bertanya. Kenapa, Kakang Mbok? Kakang Cakradara mengawiniku bukan semata-mata karena aku, tetapi karena singgasanalah yang justru menarik perhatiannya. Singgasana, Dyah Wiyat kini mengulang. Ya, Adi, singgasana. Bagaimana bisa, Kakang Mbok? Sebagaimana kamu yang mencuri dengar pembicaraan suamimu, aku juga melakukan hal itu. Semalam ketika suamiku meninggalkanku, aku mengikutinya
ia menemui pekadek kuda yang ternyata adalah pamannya. Bisa kau bayangkan, adik, untuk alasan apa paman kandung dari suamiku menyamar menjadi pekadek kuda, padahal ia adalah seorang bangsawan dari Singosari. Pembunuhan yang terjadi beruntun bersamaan dengan hari mangkatnya Sang Prabu. Ternyata paman suamikulah yang mendalangi. Terbelalak kini mata Dyah Wiyat. Tujuannya apa, Kakang Bo? Untuk menjamin Raden Cakradara menjadi raja melalui mengawini diriku. Semua pesaing dan ancaman terhadap itu disingkirkan. Korban adalah orang-orang yang berhubungan dengan suamimu. Terakhir, suamimu dilempar pisau. Di belakang semua itu, dalangnya adalah paman suamiku. Pakering Suramurda namanya. Dyah Wiyat kini terbungkam mulutnya. Jadi begitu. Itulah sebabnya aku telah bulat pada sebuah keputusan yang aku harap Adi tidak menolak. Lanjut Sri Kitarya. Keputusan apa, Kakang Bo? Kau saja yang menjadi ratu, Adi. Amat hening, bahkan udara kini berhenti mengalir. Dyah Wiyat yang terkejut kini berlanjut membeku. Perlahan Dyah Wiyat membuka tangannya untuk memberikan pelukan kepada kakaknya. Sri Kitarya kini membalas pelukan itu dengan amat ikhlas seperti adiknya yang juga amat ikhlas. Pandangan mata Dyah Wiyat terbaca betapa ia sulit percaya pada apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Aku ikut prihatin dengan apa yang menimpa Kakang Bo. Aku juga prihatin dengan apa yang menimpamu, Adi. Tentu menyakitkan sekali mengetahui suamimu ternyata sudah beristri. Kau sudah tidur berdua dengannya? Pertanyaan yang membelok tajam itu telah menyebabkan Dyah Wiyat bingung. Belum, Kakang Bo. Lalu bagaimana dengan Kakang Bo? Sri Kitarya tidak menjawab. Wajahnya kini terlihat tersipu malu. Sudah, Kakang Bo. Tetap saja Sri Kitarya tidak mau menjawab. Pendapat yang diberikannya kini justru mengagetkan. Adi, kalau kau mau, kau bisa membatalkan perkawinanmu. Dyah Wiyat yang menunduk itu kemudian perlahan menengadah memperhatikan wajah dari kakaknya. Untuk beberapa jenak, Dyah Wiyat mengunyah pendapat itu. Akan tetapi, Dyah Wiyat kini menggeleng. Tidak, Kakang Bo. Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku panutan bagi segenap kawula Mojopahit. Aku tidak mungkin memberi contoh yang aneh-aneh. Boleh jadi, apa yang aku alami kali ini memang sudah menjadi takdirku. Tidak perlu ada yang disesali, karena perkawinan itu telah menjadi kehendak dari Ibu Ratu. Lagi pula, apa kata orang nanti? Mereka mendengar hari ini aku kawin, lalu hari esoknya sudah berpisah. Miris kini Sri Kitarya mendapat jawaban itu. Dari awal, Dyah Wiyat memang telah mengisyaratkan penolakannya, tetapi kerabat keluarga seperti menyudutkannya tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Manakala sekarang telah terbukti Raden Kudamerta ternyata menyembunyikan hidung belangnya, semua itu bukan kesalahannya. Semua orang dulu memojokkannya, kini semua orang akan melihat pilihan yang sempurna yang telah mereka sodorkan itu ternyata bukan emas yang mengkilat, namun loyang yang muram. Merekalah yang kini bersalah.